Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ikhwanil kiram, uswikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang kami muliakan, di permulaan bulan November ini kita semua wajib memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan ma'unah dari Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua, dari rumah menuju masjid, dosa-dosa kita, langkah-langkah kita menjadi kafarat, menjadi tebusan kita, dan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan amal ibadah Jumat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, kami di sini berdiri di atas mimbar ini berwasiat kepada para hadirin semua, terutama kepada diri kami dan keluarga kami, apa itu untuk selalu meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Insyaallah bekal takwa ini kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan di dunia yang sekarang ini, lebih-lebih yang abadi, kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, kita semua mengerti dan menyadari bahwa sekuat apapun kita, sejatinya kita ini memiliki kelemahan. Ada sekian banyak hal yang kita tidak mampu menghadapinya. Satu, apakah nasib kita nanti di yaumil kiamah atau nanti menjelang kewafatan kita, apakah sekarat kita itu mudah atau sulit. Yang kedua, apakah nanti di alam barzah kita semua bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir? Tentu itu semua di luar kemampuan kita. Begitu juga setelah kita mati, bagaimanakah anak cucu kita? Apakah mereka itu masih tetap iman, masih tetap Islam, ekonominya juga lancar? Namun hal itu juga di luar kemampuan kita. Lebih dari itu, sekian tahun ke depan, apakah anak-anak cucu kita juga tetap menikmati negeri kita ini, negeri Indonesia ini, menjadi negeri thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang
baik dan di dalamnya terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, apakah kerja anak cucu kita juga masih aman, ekonomi aman, ibadah aman, ngaji aman, dan seterusnya. Itu semua di luar kemampuan kita semua. Dengan demikian, tentu pendekatan yang paling pas adalah kita semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga merengek dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa. Baik itu doa secara pribadi ataupun bersama-sama. Misalkan kita mengadakan tahlil atau mengadakan istighosah atau mengadakan perayaan kemerdekaan dan lain sebagainya. Kenapa para hadirin berdoa itu sangat penting? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku akan menerima doa-doa kalian. Akan tetapi agar supaya doa kita ini diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain ayo bersama-sama kita bereskan sholat kita. Jangan sampai sholat kita itu kita sembronokan, apalagi sampai jarang-jarang kita kerjakan. Sebab insya Allah sholat kita beres, doa kita pasti diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyud doa asma, qala Nabi jawful laili wa dubura sholatil maktubat. Doa manakah yang paling mustajabah wahai Nabi? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu doa di tengah-tengah malam, sepertiga malam yang terakhir, dan setelah sholat fardu. Jadi seperti sholat Jumat, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan setelah sholat subuh, itu adalah doa yang istijabah. Makanya kami meminta kepada para hadirin semua, jangan pulang dahulu sebelum doanya imam ini telah selesai didoakan. Begitu juga syarat agar supaya doa kita diijabah, diterima sama Allah, ayo kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu maha suci, tidak akan menerima apa-apa kecuali perkara tersebut perkara yang suci. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW menceritakan, ada seseorang laki-laki yang sangat serius berdoa, tetapi dia tidak memperhatikan makanan dan minumannya. Makanan minumannya haram, begitu juga pakaiannya juga pakaian dari perkara yang haram. Dan sejak kecil konsumsinya adalah makanan yang haram. Maka Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala itu menerima doa orang tersebut? Yang kedua, para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan-kesempatan tertentu berdoalah bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Seperti kita bersama dalam mengadakan tahlil,
mengadakan maulid Nabi, mengadakan istighosah, insya Allah dengan doa bersama cepat mudah Allah Ta'ala menerima. Sebagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u mala'un fayada'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajabahumullah. Tidak akan berkumpul sebuah kaum yang mana sebagian dari kaum tersebut berdoa dan sebagian kaum tersebut mengamininya, kecuali Allah Ta'ala akan menerima doa-doa tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa kita semua sebagai orang tua, jangan lupa mendoakan kepada anak cucu kita. Sebab doanya orang tua kepada anak ini bagaikan doanya Nabi kepada umatnya, yaitu doa yang mustajabah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, doaul walidi li waladihi ka doain nabiyyi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya itu bagaikan doanya Nabi kepada umatnya. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang tua jangan melupakan mendoakan kepada generasi kita, anak cucu kita dan keluarga kita. Sebab doanya orang tua kepada anak itu seperti doanya Nabi kepada umatnya, yaitu sangat mustajabah. Demikian sekelumit khutbah yang kami sampaikan. Kesimpulan dari khutbah tadi, ayo kita sekuat tenaga, walaupun mungkin sekarang secara ekonomi agak turun, ayo kemampuan itu, kalau kita tidak mampu, kita bersama-sama untuk menyerahkan diri kepada Allah melalui doa. Dan yang kedua, jikalau memang tidak mampu lagi, ayo bersama-sama kita berdoa melalui sebuah forum kebersamaan seperti tahlil, istighosah dan lain sebagainya. Demikian khutbah yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.